Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di musalla yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Fitri, dan dilanjutkan dengan khutbah. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada sang Habibullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman biadab sampai ke zaman yang beradab, dari menggulung tikar-tikar kebatilan sampai menebarkan tikar-tikar kebenaran. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita berselawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pagi ini nanti di padang mahsyar, seluruh kita yang hadir ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pernah suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, beliau mengucapkan amin di tangga yang pertama. Di tangga yang kedua beliau mengucapkan amin.
dan di tangga yang ketiga beliau pun mengucapkan amin. Ketika itu para sahabat heran dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian ketika Rasulullah turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Padahal tidak ada sesuatu yang terjadi hari ini." Apa kata Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? "Wahai para sahabatku, sesungguhnya tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan aku disuruh untuk mengaminkannya." Apa doa malaikat Jibril itu? Yang pertama, "Bughdan liman zukirta inda falam yusalli alaika." Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepadanya. Artinya, ketika kita mendengar sebuah ucapan dengan kata Muhammad, maka kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita tidak menjawabnya, maka inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Allah sebagai orang yang celaka. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Bughdan liman adraka wali walidayhi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah." Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang ketika masa hidupnya masih bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, akan tetapi tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Artinya, anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak ini membangkang kepada kedua orang tuanya. Anak ini tidak patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Anak ini tidak merawat kedua orang tuanya. Sehingga dengan begitu, dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi mengatakan bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagimu. Apabila baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka baik pula lah surga yang engkau dapatkan. Apabila tidak baik perlakuanmu kepada kedua orang tuamu, maka nerakalah bagimu. Jadi kaum muslimin, bahwa kedua orang tua itu adalah surga dan neraka bagi seorang anak. Inilah doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi pun mengaminkannya. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Bughdan man dakhala Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah orang-orang yang diberi oleh Allah kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika datang bulan suci Ramadan kepadanya, dia tidak mengisinya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak mengisi dengan ibadah. Dia tidak berpuasa. Padahal Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak tergolong orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Allah sebagai orang yang celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Di kesempatan yang lain, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat Idul Fitri,
Beliau juga mengatakan amin sebanyak 3 kali. Seketika itu para sahabat tercengang dengan ucapan Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Padahal hari ini orang-orang berbahagia dengan baju barunya. Orang-orang berbahagia dengan Idul Fitrinya. Kenapa engkau mengucapkan amin, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjelaskan, tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan aku disuruh untuk mengaminkannya. Apa doa malaikat Jibril itu? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Oleh karena itu, kita yang masih hidup kedua orang tuanya, selesai dari musalla ini, temui mereka, cium tangannya, cium pipinya, peluklah dia, minta maaflah kepadanya. Harus kita ingat bahwa mereka sudah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, yang membesarkan kita. Jangan sia-siakan mereka. Mereka adalah surga dan neraka bagimu. Kita yang tidak ada kedua orang tuanya, berdoalah kepada Allah sesudah selesai salat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Berziarahlah ke kuburnya, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika kita pergi ke masjid, berinfaklah, bersedekahlah untuknya. Itulah cara kita berbakti kepada mereka kalau mereka sudah tiada. Doa malaikat Jibril yang kedua, "Ya Allah, jangan terima amal ibadah puasanya, jangan terima pahala puasanya seorang istri yang membangkang kepada suaminya, seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya, seorang istri yang tidak mau berbakti kepada suaminya." Wahai para istri, selesai dari musalla ini, temui suami kita, cium tangannya, peluk dia, minta maaflah kepadanya. Mungkin ada kekurangan kita, mungkin ada pelayanan kita yang kurang baik, minta maaflah kepadanya, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan terima daripada pahala puasa orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, orang-orang yang tidak mau meminta maaf kepada saudaranya, orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya." Setelah keluar dari musalla ini, temui saudara-saudara kita, temui tetangga-tetangga kita. Marilah kita saling memaafkan, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Surga itu sebenarnya dekat dengan kita. Sekarang kita yang menjauh dari surga itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, meminta ampunlah kepada Allah, yang mana Allah memberikan surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa syarat Allah mengasihi kepada orang yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
orang yang mau menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Kita yang memiliki misalnya harta yang berlebih, mari kita infakkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada kita yang susah, mari kita infakkan harta rezeki yang kita punya. Itulah syaratnya untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian untuk mendapatkan syurga seluas langit dan bumi, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ketika dia marah, dia tahan, dia layak mendapatkan surga. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang mau saling maaf memaafkan. Pada kesempatan ini, marilah kita saling maaf memaafkan. Mungkin kita pernah khilaf, pernah salah, kunjungi saudara-saudara kita, minta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan kita sombong, jangan kita merasa benar sehingga kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita. Apa kata Nabi? Afdalul iman sabru was-sama'ah. Sebaik-baik iman adalah orang yang memiliki kesabaran dan mau memaafkan. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari doa-doa malaikat Jibril alaihi salam, yang mana doa malaikat Jibril itu sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan kita sebagai istri yang durhaka kepada suaminya. Jangan kita sebagai seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita laksanakan ketika kita keluar dari musalla ini. Kita kunjungi mereka sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita saling maaf memaafkan, saling ridho meridhoi. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada kedua orang tuanya. Ridho seorang suami tergantung kepada istrinya, mau minta maaf atau tidak. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai khotib yang menyampaikan, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.